menderita sebagai Kristen. Saya ulangi, menderita sebagai Kristen. Kalau kita gali lebih dalam secara manusia, Bapak Ibu ya, kita tidak mau kan menderita sebagai Kristen, betul? Kita terbuka. Tetapi perjalanan orang Kristen harus melewati yang namanya penderitaan. Bahkan jauh sebelum kita mengalami penderitaan, perjanjian baru yang dicatat pada waktu itu bagi semua pengikut Kristus, mereka sudah mengalami yang namanya penderitaan. Semua murid, ya, bahkan kelanjutannya semua rasul-rasul Tuhan tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Sampai hari ini kita juga sama mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Nas yang melandasi tema kita hari ini saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 16, nanti bisa ditayakan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ya. ayat 19. Tetapi jika ia menderita sebagai orang ya. maka janganlah dia malu. Ya. Melainkan hendaklah dia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Terima kasih Pak Edi. 1 Petrus 4 menjelaskan bagi kita semua Bapak Ibu, tepatnya di ayat 16, janganlah kita malu, ya, oleh karena penderitaan. Ini kebenaran Bapak Ibu. Malah Rasul Petrus menyuruh kita tetap mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Berat Pak? Betul. Saya sadar betul menyampaikan firman ini ya. Tetapi itulah kebenaran Bapak Ibu. Nah, di dalam tema pagi hari ini, mengapa harus ada penderitaan sebagai umat Kristiani? Dan harus bagaimana meresponi yang benar? Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak mengerti apa tujuan penderitaan itu yang harus kita jalani, bukan? Kemudian apa respon kita? Respon itu tanggapan ya. Apakah marah? Iya. Tanpa sadar kita sering marah, betul? Kita terbebani. Tanpa sadar kita kecewa pada penderitaan. Tanpa sadar Bapak Ibu dan saya pelan-pelan mulai mundur. Nah, mengapa anak-anak Tuhan harus mengalami sebuah penderitaan? Pertanyaan penting. Nah, penderitaan adalah, ya, Tuhan katakan sebagai alat. Penderitaan Tuhan ujinya sebagai perwujudan Tuhan yang dikehendaki Tuhan atas kita. Ternyata melalui penderitaan, Tuhan punya kehendaknya, punya tujuan atas hidup kita. Maka harus dipahami bahwa penderitaan sebagai Kristen harus menjadi bagian dalam perjalanan hidup sebagai orang Kristen. Kalau tidak Bapak Ibu dan saya, apa yang saya katakan tadi, kecewa, tidak semangat, tidak passion ya, undur secara perlahan. Saya juga mengalami. Memang ada waktu dan kesempatan ya. Tuhan belum memanggil kita. Suka tidak suka, senang tidak senang, siap tidak siap, kita harus terima yang namanya penderitaan sebagai bentuk perwujudan alat yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa harus ada penderitaan? Pertanyaannya, ternyata Allah mengetahui bahwa lewat penderitaan semua orang hidup di dunia, termasuk anak Tuhan, tidak mampu mengandalkan diri sendiri. Pasti ada yang lemah, yang kuat lah. Tetapi secara keseluruhan, setiap orang yang tidak meninggalkan Tuhan tidak akan mampu menjalani hidupnya di dunia. Oleh karena itu Tuhan sangat tahu. Melalui penderitaan yang harus kita alami, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain.
Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Otomatis Dia yang memelihara kita sekaligus. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami permasalahan. Harus diimani ya. Ketiga Bapak Ibu, dengan adanya penderitaan yang harus kita alami, Tuhan izinkan untuk merancang bahwa kita harus membangun yang namanya iman percaya. Kalau tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan, sulit bagi kita untuk menerima penderitaan, apalagi melewati. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, mengapa sih terjadi penderitaan bagi seorang Kristen? Di awal saya sudah terangkan, tidak ada seorang pun yang mau hidup menderita, tetapi Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Pertama Bapak Ibu ya, mengapa sebagai anak Allah mengalami penderitaan? Pertama, sebab adalah kasih karunia. Rasul Petrus yang luar biasa, apakah tiba-tiba luar biasa? No. Dari awal dia sudah jatuh bangun. Ketika Tuhan ditangkap, disalibkan ya, kita kembali ke belakang sana. Apa yang Rasul katakan? Apa Petrus katakan? Engkau bagian dari itu, kata orang Farisi. Bukan. Dia nolak Tuhannya sendiri ya. Dia menyangka Tuhannya sendiri, takut ya. Dia jatuh Bapak Ibu. Tuhan tahu. Bahkan sebelum ayat berkata 3 kali Tuhan tahu bahwa Engkau akan menyangkal aku, Petrus. Ya, itu Petrus. Tetapi setelah Rasul Petrus mengalami kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus, dia mulai berani mencatat. Ya, di 1 Petrus 4 ini ya. Sebab adalah kasih karunia Bapak Ibu ya. Kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Terima kasih. Oleh karena kasih karunia, kita tidak bersalah, tetapi harus menanggung penderitaan. Aneh bukan? Nah, orang tidak bersalah. Kata Firman. Tetapi tetap Tuhan katakan bagi kita adalah kasih karunia, kasih karunia, pertolongan, kekuatan yang datang dari Yesus Kristus yang anugerah. Ya, mengapa Tuhan berikan anugerah yang seperti ini? Sebab jauh sebelum kita mengalami, Tuhan Yesus lebih dulu menderita bagi kita semua. Ya. Pertama, penderitaan izinkan Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan kita semua adalah kasih karunia. Oleh karena itu, dari pemahaman ini, mari Bapak Ibu dan saya dengan legowo, dengan ikhlas kita terima yang namanya penderitaan. Karena itu kasih karunia, pemberian pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Tanpa pertolongan dan pemberian anugerah dari Tuhan Yesus, kita sulit untuk melewati. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa sebagai anak Allah mengalami yang namanya penderitaan? Ya, sebab karena panggilan. Halo, semua hamba Tuhan di seluruh dunia di sini, dimanapun mereka berada, itu harus mengalami yang namanya penderitaan oleh karena panggilan. Semuanya yang betul-betul ikut Tuhan Yesus Kristus harus mengalami panggilan ya. Dipanggil bukan untuk menderita, jangan salah dipahami, tetapi dipanggil salah satunya harus melewati penderitaan. Tidak ada perjuangan yang tidak mengalami yang namanya penderitaan Bapak Ibu ya. Kita perhatikan ya, Yohanes 15 ayat 18. Nah, ini silakan. Jika dia membenci kamu, ingatlah Ya. bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada Kamu. Amin. Kalau kita dipanggil,
kita tidak lepas dari aniaya Bapak. Semua anak Kristus, anak Tuhan yang menyandang Kristus dalam kehidupannya pasti mengalami aniaya. Makanya jauh sebelum kita mengalami, Yesus menegaskan dalam kitab Yohanes, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dulu membenci aku daripada kamu, ya. Dari semua kita yang mengalami aniaya batin, ya, oleh karena nama Kristus yang kita sandang, tetap bersemangat, ya. Semua mengalami kok, ya. Semua anak Tuhan yang menyandang nama Kristus dalam kehidupannya pasti mengalami aniaya, pasti mengalami dibenci, ya. Sebab Tuhan lebih dulu mengalami yang namanya dibenci. Nah, sekarang ngomong soal penderitaan yang sudah kita terima pagi hari ini. Kemudian dibutuhkan sebuah sikap sekarang Bapak Ibu, ya. Respon. Bagaimana anak Tuhan untuk mengalami menerima sikap dari arti sebuah penderitaan. Kembali pada surat 1 Petrus 4, respon yang diberikan kepada anak Tuhan kepada Tuhan yang pertama, ya, bersukacita. Loh Pak, orang menderita kok suruh bersukacita? Ya itulah kebenaran Bapak Ibu. Tanpa bersukacita kita sulit untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan Bapak Ibu. Cenderung sudah mulai putus asa. Saya juga mengalami loh. Tetap bersukacita, ya. 1 Petrus 4 ayat 13. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 Ya. ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah, Ya. sesuai dengan bagian yang kamu dapat Amin. dalam Kristus, Ya. supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaan. Amin. Thank you Pak Edi. Bersukacitalah, Tuhan katakan kepada kita sesuai dengan bagian yang bisa kita ambil. Tadi yang pertama adalah sebab kasih karunia. Sekarang respon kita tetap bersukacitalah. Bapak Ibu saudara saya mau menjadi bagian yang harus kita ambil. Halo? Ini kebenaran loh ya, bukan saya. Harus mau, ya, itu bagian yang harus kita ambil. Kembali kalau kita ada kesempatan, masih ada peluang, kita ambil menjadi bagian, ya. Penderitaan itu menjadi bagian, supaya kita kekurangan semangat Bapak Ibu, ya. Tidak lemah, ya. Petrus juga demikian, awalnya dia lemah, takut, tetapi setelah pencurahan Roh Kudus di kitab Kisah Para Rasul, dia luar biasa berani, ya, bahwa apa yang dia alami itu tidak menggoyahkan iman dia dan kawan-kawan, ya. Pertama bersukacitalah, kedua berbahagialah, ya. Berbahagialah bagi setiap kita yang mengalami penderitaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 kembali Pak Edi. Berbahagialah kamu jika kamu dinista Ya. nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada Padamu. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh Allah, ya. Roh Allah ada pada kita. Coba kita tidak ada roh Allah, kita yakin tidak ada penista. Tetapi karena kita menderita dinista oleh karena nama Kristus ada dalam diri kita, sekaligus roh Allah ada dalam kehidupan kita. Berbahagia, bersukacita. Sulit Pak, ya, sukar Pak, ya. Tetapi kembali saya sampaikan kepada kita semua, itu karena kebenaran yang harus kita terima hari ini, ya. Respon yang ketiga, selalu menyerahkan jiwa kepada Allah dan selalu berbuat baik. 1 Petrus 4 ayat 19 kembali Pak ini. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, Amin. menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Amin. Penderitaan yang harus kita alami itu
Tuhan menghendaki kepada kita harus tetap berbuat baik ya. Harus. Karena itu salah satu bentuk kita untuk memuliakan nama Tuhan. Berbuatlah baik walaupun engkau menderita. Sebab dengan cara demikian kita bisa memuliakan Tuhan ya. Kalau tidak Bapak Ibu ya, kalau penderitaan kita respon dengan cara yang keliru, saya yakin Bapak Ibu dan saya tidak ada di sisinya. Amin. Mari Pak Edi yang nomor 1 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan. Amin. Sebab apabila dia sudah tahan uji, Ya. dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Amin. Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Haleluya. Amin. Tetap berbahagialah kepada yang namanya pencobaan, merespon tetap berbahagia ya. Karena itu dari pencobaan dan kesukaran kita menjadi tahan uji. Tuhan tidak hanya menyuruh bertahan, tetapi Dia janjikan mahkota kemuliaannya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dan saya mulai hari ini kita terima, kita pahami bahwa penderitaan Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita kepada kita menyandarkan hidup kita kepada Allah. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara telah kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah tetap akan menopang kehidupan saudara. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara saudara di tengah-tengah kesulitan yang ada, karena Dia Allah yang sungguh dahsyat. Semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh